Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, beberapa hari ini aku sempat ketemuan gitu kan sama salah satu subscriberku dan dia itu masih sekolah SMA. Kelas 2 atau kelas 1 gitu, aku lupa. Jadi waktu itu aku ketemu sama dia ketika lagi ngopi gitu kan. Kemudian dia nyamperin dan nah karena dia juga salah satu subscriberku, jadi otomatis dia biasanya nontonin tentang video-video bisnis di channel ini. Dari situ akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan dia mulai untuk cerita tentang perjalanan hidupnya. Waduh, perjalanan hidup Pak, masih SMA udah perjalanan hidup gitu ya. Nah akhirnya dia cerita mau memulai usaha gitu. Jadi dia belum buka usaha, itu rencananya mau membuka usaha. Awalnya dia itu pengen nunjukin ke teman-temannya kalau dia itu bisa juga loh jualan. Jadi dia itu pengen mamerin atau dia itu pengen membuktikan ke teman-temannya bahwa dia itu juga bisa loh jualan kayak gitu. Nah, di situ aku dalam hati bilang, "Wih, anak SMA itu sekarang mikirnya udah kayak gini gitu ya, udah gokil-gokil. Zamanku dulu mikirnya anak SMA ya pulang ke warnet atau main futsal kayak gitu. Kalau sekarang udah mikirnya aku pengen bisnis, aku pengen buka usaha." Nah, tapi anak ini sering iri gitu sama teman-temannya yang udah mulai jualan dan jualannya akhirnya laku gitu. Nah, sampai ketemu aku kemarin itu dia belum eksekusi. Padahal ketika kita ngobrol itu dia jabarin ke aku pengen jualan apa. Itu menurutku udah lumayan gitu pemikiran untuk anak selevel ya masih SMA kayak gitu. Tapi memang sifat iri ini kadang yang bikin kita nggak move on cuy. Nah kadang kita itu iri lihat orang atau teman kita yang udah sukses atau teman kita yang udah kaya atau mungkin saudara kita yang udah sukses. Akhirnya ya kita cuma bisa ngeliatin plus nyinyirin aja. Apakah iri hati itu bisa hilang mas? Ya sebenarnya kalau misalnya kamu tanya aku ya bisa-bisa aja gitu. Tapi karena ini sifat setan, jadi ya kalau misalnya mau melawan ya harus dihadapi gitu kan, kenyataannya harus dihadapi. Nah mungkin di sini aku bakalan cerita berdasarkan pengalamanku aja cara menghilangkan iri hati versi Ganjar atau versi Paper Clouds gitu ya. Oke, yang pertama percaya pada diri sendiri atau pede lah gampangnya gitu. Kenapa ini aku taruh di awal? Karena kebanyakan kita yang iri ke orang lain adalah karena kita merasa nggak pede sama orang lain yang udah lebih sukses gitu. Contoh kita lihat teman kita yang baru buka jualan terus misalnya bisa dapat omset 5 juta per bulan. Karena kita di awal nggak pede, otomatis kita secara nggak langsung di dalam alam bawah sadar ngerasa kalau misalnya kita itu nggak sanggup. Padahal kita belum nyoba gitu kan. Andaikan dicoba, itu kan nggak menutup kemungkinan siapa tahu kita bisa dapat lebih dari 5 juta gitu kan. Karena kita udah nggak pede sama diri sendiri, akhirnya ya udahlah aku nggak pengen jualan lah, takut nggak bisa kayak gitu atau takut rugi seperti itu. Makanya kita di awal harus pede dulu sama diri kita sendiri. Oke, next yang kedua, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain cuy. Nah, ketika kita berpikiran membandingkan diri kita sama orang lain, ini udah bisa bikin pikiran kita ya nggak konsen atau kacau gitu. Karena basically rezeki orang itu kan udah ada masing-masing. Time sukses kita juga udah ada masing-masing. Nah, ketika misal kita mikir, wah si A ini baru lulus sekolah udah bisa buka bisnis. Sekarang masuk tahun kedua udah kencang banget jualannya. Sedangkan kita yang mungkin udah jualan 5 tahun, kok ya masih seperti ini aja. Nah dari pikiran ini akhirnya kamu nggak bisa konsen dan nggak sedikit yang berpikir, wah kayaknya aku nggak cocok deh di bisnis ini, aku tak ganti bisnis yang lain aja deh. Padahal siapa tahu di tahun, misalnya kamu tadi udah jalan 5 tahun, siapa tahu misalnya di tahun ke-6 bisnismu baru booming gitu. Kan kita nggak ada yang tahu, ketika kita udah menyerah di situ, ya udah selesai berarti kan. Ketika kita mengalami masalah, terus kita tetap move on, tetap go on, ya insya Allah ke depan-depannya mungkin bakalan ada titik terang gitu. Karena ya nggak mungkin kita susah terus gitu kan, nggak mungkin juga kita seneng terus, pasti ada balance-nya seperti itu cuy. Yes, kalau ini aku berdasarkan pengalaman pribadiku banget di Masahiro, jadi ya sangat relate yang aku ceritakan ini gitu ya.
Kemudian yang ketiga, kalian bisa fokus sama kelebihan kalian. Kan daripada ngurusin orang lain, kenapa nggak fokus sama bakat atau kemampuan kita sendiri gitu loh. Kagum nggak masalah, kagum boleh gitu. Tapi jangan sampai kagummu ini bikin iri ke orang yang kamu kagumi, teman-teman. Kemudian yang keempat, jangan suuzon ke orang lain. Di poin 3 sama 4 ini bakalan nyambung. Nah, biasanya orang yang iri dengan apa yang dimiliki orang lain akhirnya nggak bisa fokus sama dirinya sendiri. Ujung-ujungnya ya nyari celah kesalahan orang tersebut gitu. Akhirnya ya suuzon sama mereka. Terus kalau misalnya kalian tanya ke aku gitu, berarti Mas Ganjar nggak pernah iri sama orang lain? Ya namanya manusia ya pasti kan punya nafsu gitu kan. Ya kadang kita lihat orang sukses punya ini itu. Namanya juga manusia ya kepengen gitu kan. Lihat saudara atau lihat teman beli mobil baru, ya aku juga pengen gitu. Tapi aku coba mengalihkan iriku ini ke sisi yang lain. Misal orang tersebut yang baru beli mobil tadi ya, itu bisnisnya lagi kencang. Nah itu aku coba kepoin gitu kan, aku ulik-ulik strateginya apa sih, jualan apa sih, bisnis apa sih, kok bisa sampai dapat seperti itu atau bisa beli hal ini, hal itu kayak gitu. Bukan malah mencari aib atau kesalahan apa yang dia punya gitu. Ya ngapain, buat bisnisku sendiri juga nggak ngaruh, buat aku nge-share aibnya mereka juga ya nggak ngaruh juga gitu loh. Buat apa? Mending aku nyari tahu cara-cara suksesnya dia seperti apa, itu coba aku adaptasi ke dalam bisnisku gitu kan. Itu malah menurutku impact-nya lebih bagus juga buat aku. Siapa tahu nanti kedepannya aku juga bisa seperti mereka, kan malah lebih enak gitu daripada kita cuma kita cuma sibuk nyariin aib, nyariin ya pokoknya gibah-gibah yang nggak jelas. Ya buat apa? Buat aku nggak nambah, buat dia juga nggak ada efeknya gitu loh. Oh iya, satu teman-teman, tadi aku kelupaan, jangan sungkan buat ngasih ucapan selamat atau ya kita memuji orang lain yang dikasih rezeki sama Allah. Contoh misalnya kamu punya temen, nah temenmu ini mungkin baru misalnya dapat achievement apa, atau mungkin baru beli mobil baru atau beli rumah baru, ya kamu kasih aja selamat ya kamu dapat rumah, atau kamu bisa beli rumah, bisa beli mobil kayak gitu, atau baru punya baby baru lahir, ya kita ngasih selamat aja gitu. Nah kenapa aku bilang seperti ini, karena aku ngerasa itu kalau misalnya aku biasain ngucapin selamat ke orang yang mendapatkan rezeki, itu biasanya nular gitu. Jadi aku dapat kayak cipratan gitu, walaupun nggak tahu ini ilmiah atau enggak, cuma itu yang aku rasakan lah kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak percaya, silahkan dicoba aja sih. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk video kali ini. Intinya adalah ya iri hati, kalau misalnya di Islam sih nggak boleh gitu. Kalau aku sih iri hatinya aku arahin untuk lebih ke kepo orang tersebut gitu kan, suksesnya seperti apa, kok bisa seperti ini, kayak aku tadi bilang. Nah itu aku coba adaptasi tekniknya, aku pelajarin pengalaman-pengalamannya untuk aku pakai di dalam bisnisku. Jadi nggak tahu iri hati versiku ini boleh atau enggak, cuma aku arahkan berusaha lebih ke yang positif daripada cuma ngibahin, nggak ada impactnya juga buat aku gitu loh. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.